Dari kemarin tidak ada putus-putusnya kita membahas Miftah ya teman-teman, yang dimana kalau kita menyaksikan sendiri memang syubhat dari orang ini sangat luar biasa. Syubhat yang dia tebarkan di tengah-tengah umat itu adalah ajaran-ajaran yang sangat-sangat menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan istrinya pun memberikan contoh atau melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak terpuji, yaitu membuat santri-santrinya berjalan jongkok, ngesot teman-teman. Sudah seperti kolonial Belanda ya teman-teman. Sama kalau pada zaman Belanda yang terekam kamera, makanan dilempar-lempar. Mereka dulu mengalami masa-masa mengambil makanan yang dilempar-lempar oleh orang-orang Belanda dengan cara jongkok juga. Dan hal itu dilakukan oleh orang yang katanya sedang mempertontonkan akhlak Islam. Sedih teman-teman, sebenarnya sedih. Tingkah-tingkah mereka, kegiatan-kegiatan mereka, akhlak-akhlak yang mereka tunjukkan. Dari kemarin saya mereaction setiap kegilaan, kesontoloyoan mereka dengan berbagai macam ekspresi. Ekspresi kesal, ekspresi marah, ekspresi menahan tawa dari kekonyolan mereka. Dan sekarang saya malah semakin prihatin, yang dimana terkadang orang-orang ya mungkin boleh berkata-kata bijak tentang mengatasi fenomena ini. Udahlah, gak usah diperpanjang, gak perlu dibahas-bahas lagi, gak perlu diungkap setiap kebobrokan Miftah. Toh dia sudah mengaku salah. Memang dia mengaku salah teman-teman. Namun ajaran seperti ini sudah menjamur di negara kita. Ajaran seperti ini sudah merebak di mental anak-anak bangsa. Mereka menganggap diri mereka sudah tidak lebih mulia daripada mereka, dan dia lebih mulia daripada kita. Sehingga apa? Kita bertemu dengan mereka saja harus jalan jongkok, jalan rangkak, mencium kaki mereka, bekas kaki mereka dicium, bekas duduk mereka dicium. Ini adalah suatu kesontoloyoan yang dimana mereka berpikir bahwa itu adalah gambaran dari adab dan akhlak Islam, tetapi sejatinya itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Sungguh kata Rasulullah SAW, apabila dibolehkannya manusia bersujud kepada selain Allah, maka akan aku perintahkan istri-istri bersujud kepada suaminya. Ini masih seandainya, tapi pada kenyataannya Rasulullah SAW tidak mengajarkan dan tidak membenarkan manusia sujud kepada sesama manusia. Rukuk pun tidak diperkenankan, tapi tidak bagi ajaran mereka teman-teman. Dan ini sudah diterapkan. Banyak anak-anak bangsa diajarkan mental-mental seperti ini. Ini adalah kesontoloyoan. Dan sekarang saya mendapatkan satu postingan lagi teman-teman, yang dimana kemarin saya cuma mendengar dan saya tidak mau menyimak seperti apa aliansi-aliansi santri ini yang berdemo-demo membela Miftah agar tidak dicopot dari jabatannya atau dikabulkan permohonan mengundurkan dirinya. Ini adalah kebobrokan. Na'udzubillah. Perhatikan teman-teman. Hanya Gus Miftah yang menyatukan tiap agama. Dari kalimat ini saja kita bisa melihat maknanya mau diarahkan kemana. Dan lihat penampilan mereka teman-teman. Aliansi santri jalanan demo minta Prabowo tolak pengunduran diri Miftah. Hanya Gus Miftah yang menyatukan tiap agama. Jadi semua agama ini mau disatukan teman-teman, mau disatukan. Kan karena memang ada di antara mereka yang berfaham semua agama ini sama dan semua agama ini baik. Kalau memang seperti itu ya Pak Miftah, memang semua agama ini akan disatukan, maka akan lebih baik lagi apabila Anda tiap hari gonta-ganti agama. Ada di antara golongan kalian berfaham sama dengan kalian, ngaku-ngaku sufi, tapi fahamnya apa? Menyamakan semua agama. Orang yang pergi ke wihara, pergi ke Buddha, ke gereja, itu semuanya nyembah Allah. Bahkan Ar-Razi Hashim menyatakan hal serupa, bahwa semua apapun yang disembah di muka bumi sama nyembah Allah. Saking tasawufnya itu. Na'udzubillah. Dan sekarang kita bisa saksikan sendiri bagaimana mereka ini menjadi pengikut Miftah yang menyatakan bisa menyatukan semua agama. Kita bukan ingin tercerai-berai di sini ya. Namun memang tidak boleh disatukan antara yang hak dengan yang batil. Kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang hak dan agama di luar Islam adalah batil. Dan kita tidak boleh mengakui bahwa apapun yang ada di luar Islam itu benar.
Kalau bersatu padu di dalam kebaikan, misalkan gotong royong dalam kemanusiaan, boleh. Kalau kolaborasi di antara agama, tidak boleh. Sebagaimana terjadi di kalangan mereka ini, banser-bansernya, yang dimana Pak Sun Haji kemarin dilantik menjadi banser. Banser-bansernya ngapain? Mijitin kaki biksu. Kolaborasi dalam kesyirikan, menjaga gereja, mikul-mikul patung, Bunda Maria dan apalah itu. Hadroh, ya, rabanaan. Lagu-lagu Merry Christmas, Selamat Natal, Haleluya dan lain sebagainya. Kolaborasi agama. Na'udzubillah min dzalik. Apakah begini caranya untuk menunjukkan Islam yang sesungguhnya? Ya, miris. Saksikan teman-teman. Mereka teman-teman. Sudah minta maaf, masih dihujat lagi. Dikira permasalahan Miftah itu hanya satu, hanya berurusan dengan bakul es teh. No, urusan Miftah bukan cuma dengan bakul es teh, tapi dengan banyak orang. Ada perempuan-perempuan tanya jawab di situ, diolok-olok dengan apa? Ceramah-ceramah ngeres, semi-semi cabul. Oh, saya tidak pernah loh, meskipun bertahun-tahun, puluhan tahun mendakwahi lonte, saya tidak pernah manggil mereka lonte. Tapi kepada Bu Yati, yang orang baik-baik, seniman, Anda tuding-tuding kalau jelek untung. Coba cantik, jadi lonte. Orang baik-baik Anda katakan lonte, dan lonte Anda tidak katakan. Apa tidak mikir? Ya, apa tidak mikir? Ya Allah, kemana pikiran kalian? Mau sampai kapan mendewakan orang-orang gus-gusan palsu seperti ini? Bahkan ada kabar yang menyatakan Miftah ini dikeluarkan dari grup para gus, karena dia bukan gus katanya. Ada 2 gus lainnya yang ngaku-ngaku gus dan viral di Indonesia, dan sejatinya mereka bukan gus. Mau dibawa kemana? Lanjut dulu. Perhatikan mereka teman-teman. Perhatikan mereka teman-teman. Yang mendemo-demo ini penampilan mereka. Perhatikan. Petisi Presiden Prabowo tolak pengunduran diri Gus Miftah. Ya Allah, Abah Yai yang tidak bisa membedakan mahrum muhrim itu ya. Perhatikan teman-teman. Aliansi santri jalanan. Ya cuma segini ya teman-teman. Cuma segini. Paling orang se-RT cuma. Paling se-RT. Aduh. Kasihan umat. Saya membuat video seperti ini tiap hari bukan ingin mengajak kalian membenci kepada seseorang, tapi saya hanya ingin mengajak kalian menolak ajaran-ajaran Sontoloyo yang mereka ajarkan kepada umat. Saya sama sekali tidak menggibahkan kepribadian mereka, ya, di luar yang saya tidak ketahui ataupun umat yang tidak tahu. Tapi yang saya bahas adalah apa yang umat ketahui bersama, seperti pidato-pidato ngeres mereka, pidato-pidato semi cabul mereka, akhlak-akhlak yang mereka tunjukkan yang katanya itu adalah akhlak adab Islam, tapi sejatinya itu bukan adab Islam. Itu perlakuan bobrok. Biar kalian mikir. Hal seperti ini kalau didiamkan, ya mereka akan merasa benar. Dan orang yang tidak mau berpikir, ya mereka akan merasa kalau diri mereka itu berada di dalam jalan kebenaran. Saya sudah benar loh mengikuti Miftah. Sedangkan apa yang dilakukan Miftah? Kesontoloyoan belaka teman-teman. Na'udzubillah. Silahkan kalian berpikir. Silahkan kalian berpikir.